Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya, rekan-rekan pebisnis, kembali bersama channel YouTube Kadin Sidoarjo Official. Pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang bisnis pariwisata bersama Ibu Afin selaku pengelola bisnis MICE Organization ya. Selamat siang Mbak Afin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Sigit. Bapak semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa selama pandemi COVID, bisnis wisata ini terpuruk, bahkan nggak bergerak sama sekali. Nah, sekarang sudah mulai menggeliat. Nah, bagaimana ini kita melihat bisnis ini mulai dari pandemi COVID sampai sekarang, bagaimana pengembangannya? Oke, baik, kita mulai, Bu Afin. Bagaimana ketika pandemi COVID kemarin itu wisata benar-benar terpuruk, bahkan tidak bergerak sama sekali. Nah, bagaimana upaya pelaku bisnis wisata ini untuk tetap bisa bertahan? Monggo Bu. Jadi mulai tahun 2019 itu sebelum COVID masuk ke Indonesia, 2019 akhir itu kan dimulai dari China ya kalau nggak salah, dan beberapa negara itu bisnis wisata udah mulai ngefek Pak. Jadi waktu itu kita sudah banyak cancel yang dari wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Udah mulai bulan Desember itu udah mulai nggak ada, udah mulai cancel. 2020 bulan Maret itu sudah mulai domestik juga, semua kegiatan yang berhubungan dengan MICE, dengan wisata itu nggak ada, sudah nggak boleh. Gitu. Sampai kita tunggu-tunggu sampai akhir 2020 sudah mulai muncul lagi, ternyata pandeminya masih berlangsung. 2021 pun seperti itu. Setelah vaksin 1 dilanjut dengan vaksin 2. Nah, sampai akhirnya setelah vaksin 2 itu baru bisnis ini mulai perlahan-lahan bangkit karena sudah tidak ada kasus yang terlalu besar dan sudah tidak ada larangan lagi dari pemerintah untuk berkumpul gitu, seperti itu. Selama pandemi ya kita harus survive ya Pak. Jadi akhirnya pelaku wisata seperti saya ini banting setir gitu. Nah, banting setir. Kebanyakan teman-teman akhirnya larinya ke kuliner. Nah, karena saya di Sidoarjo, jadi waktu itu saya mencoba untuk menawarkan produk-produk unggulan Sidoarjo seperti telur asap, kemudian bandeng presto, bandeng asap, sama otak-otak seperti itu Pak. Oke, jadi kata kuncinya adalah beralih ke bisnis yang lainnya. Pilihannya Bu Afin adalah bisnis kulineri, bisnis kuliner. Nah, ini bisa kemudian mengalihkan yang awalnya tidak bergerak sama sekali, minimal ada aktivitas Bu Afin ya. Ada pemasukan juga. Pemasukan juga, alhamdulillah. Ya, sekarang Bu Afin kita sudah mulai terbebas tanda petik ya dari COVID-19 ini, kemudian juga mulai menggeliat wisata ini. Nah, bagaimana tanggapan Bu Afin terkait hal ini? Ya, saya sangat bersyukur, alhamdulillah banget. Bisnis di bidang wisata ini sudah mulai bangkit karena dengan kebangkitan sektor wisata itu membangkitkan sektor-sektor lain Pak. Karena wisata ini melingkupi semua hal ya. Jadi mulai dari transportasi, kemudian akomodasi termasuk hotel, restoran udah mulai rame lagi. Kemudian destinasi wisata udah mulai rame lagi dan di situ banyak peluang-peluang kerja gitu kan. Kemudian untuk teman-teman dari tour leader, dari tour guide, kemudian untuk teman-teman dari event organizer, MICE organizer, kemudian dari UMKM juga ikut terangkat karena produk-produk UMKM itu banyak dipasarkan di toko oleh-oleh gitu Pak. Jadi semuanya ikut bangkit. Termasuk tukang parkir ya semuanya ya. Terlibat juga terangkat dengan adanya wisata yang menggeliat ini. Nah, Bapak semuanya, kita akan menguli apa sih sebenarnya bisnis MICE Organization ini ya. Apa beda dengan travel and tour. Nah, bagaimana Bu Afin? Ada dua hal yang berbeda yang umum kita ketahui adalah tour and travel. Lah Bu Afin ini adalah namanya MICE Organization. MICE ya. Iya, MICE, MICE Organization ya. Silakan Bu Afin. Ya, jadi MICE Organizer sendiri itu kan singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Meeting, Incentive,
Convention Exhibition. Yeah. MICA. Betul. Oke, silakan Mbak Vin, lanjut. Jadi gini, kenapa kita itu beda nggak sih sama tour travel atau kita beda nggak sama IO, event organizer gitu. Jadi MICE ini kayak di tengah-tengah gitu ya. Jadi MICE ini meliputi event yang biasanya diselenggarakan oleh intern perusahaan atau pemerintahan. Jadi kita itu menyiapkan dari hulu ke hilir, dari mulai misalnya kunjungan kerja ya kita siapkan mulai dari akomodasinya, transportasinya, sampai kegiatannya di sana, sampai MC-nya itu kita siapkan. Kalau ada rapat kerja, kalau kita yang siapkan, mungkin kalau pesan sendiri ke hotel, ya udah dapatnya ruangan sama meja gitu aja kan. Kalau yang nyiapkan MICE itu kita siapkan dari tim official juga, sampai di situ ada mini office, jadi ada printer, ada apa. Jadi apa yang dibutuhkan oleh peserta itu kita siapkan, termasuk gathering perusahaan, termasuk ada coach untuk AMT, termasuk tim outbound. Jadi kita siapkan Pak. Nah, ini adalah kata kuncinya tadi di tengah-tengah dan juga hulu sampai hilir. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu semuanya pemilik perusahaan ataupun juga karyawan di kantor pengen outbound, pengen pelatihan, semuanya bisa pesan di MICE Organization ini. Disiapkan semuanya. Tidak hanya semacam bis saja, tetapi juga semuanya. Nah, ini menariknya dari bisnis MICE Organization ini ya. Jadi beda dengan tour and travel yang sudah kita kenal lama. Ini ya. Oke, kita kembali ke Bu Afin. Nah, Bu Afin, bagaimana tingkat persaingan MICE Organization ini, Bu Afin? Kalau untuk MICE Organizer sendiri itu masih banyak yang belum bergerak di sini ya Pak ya. Kalau tour travel sendiri banyak. Di Sidoarjo sendiri sekitar 500 lebih perusahaan tour travel. Tapi yang khusus atau yang menawarkan MICE sendiri itu hanya beberapa saja, termasuk Aster MICE yang saya gawangi. Gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu semuanya punya tour and travel, mau naik level gitu. Bukan ya. Bukan level, kita sejajar. Cuman, ya. Menurut saya yang ditangani. Menurut saya kok lebih kerenan MICE Organization namanya ya ini. Baik, kita akan mengetahui kembali mengulik MICE Organization ini. Mbak Afin, berapa banyak pihak yang terlibat dalam bisnis ini, Bu Afin? Untuk MICE sendiri itu banyak ya Pak, ya yang seperti yang saya katakan dari hulu ke hilir. Karena saya ini ada di Jawa Timur, jadi kita ada di kawasan Bromo, Tengger, Semeru, itu yang oleh pemerintah, oleh kementerian itu disorot ya, juga didukung gitu. Jadi kita tawarkan bisnis MICE itu dengan latar belakang Bromo, Tengger, Semeru gitu. Jadi dengan daerah-daerah penyanggahnya gitu. Jadi yang terlibat banyak sekali. Katakanlah kita ada seminar tentang kesehatan. Waktu itu dari POGI ya, jadi asosiasi dokter kandungan. Maunya seminar ini di Bromo. Otomatis dari situ yang terlibat apa saja? Transportasi kemudian hotel di Bromo, kemudian jeep karena mereka setelah seminar besok paginya mau naik kan otomatis jeep gitu. Kemudian kuda, tukang kuda, kemudian rumah makan, kemudian dari tim tour leader, dari tim outbound karena ada outboundnya juga. Kemudian dari fotografer, dari UMKM sendiri juga, karena kita ada stand untuk menjual produk-produk UMKM. Gitu. Jadi inilah bisnis MICE ini lengkap Bapak Ibu semuanya ya. Jadi tidak hanya menyediakan transportasi, tetapi semua yang terkait sama kegiatan itu bisa dihandle oleh MICE Organization. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah menariknya dari bisnis MICE Organization ini ya ini. Oke, kita akan tanya lagi pada Bu Afin. Bu Afin, kalau kita mengetahui seperti itu, kira-kira apa kunci sukses dari kegiatan ini? Ini kan bisnis jasa Bu Afin ya? Betul. Silakan Bu Afin. Kalau saya sendiri menjalankan sebuah bisnis itu kan dari passion Pak ya. Jadi apa yang kita sukai, apa yang kita pengen terlibat di dalamnya itu insya Allah akan membawa kita enteng gitu ya, menjalankan bisnis itu dengan riang gembira, dengan senang gitu. Selain dari passion ada keikhlasan di sana dan ada komitmen.
Komitmen ya, terutama bisnis jasa. Karena apa yang kita janjikan kepada konsumen itu yang harus kita lakukan di lapangan, gitu Pak. Oke, komitmen terhadap sebuah janji. Kadang kita Bapak semuanya kalau rekreasi dengan tour and travel begitu ya, bisnya promonya 2022, tapi ternyata sudah datang 2019, nggak sesuai ya. Janjinya bintang 4 hotelnya, ternyata bintang 3. Nah, itu jangan sampai terjadi Mbak Vin ya. Betul, karena itu kuncinya kepercayaan dari konsumen. Nah, itu adalah kunci sukses bagaimana bisnis di bidang jasa pariwisata ya. Nah, kita akan tanya bagaimana dengan margin labanya Mbak Vin. Kira-kira menariknya nanti kira-kira nih yang mau terjun nggak jadi tiba sidik rek kan begitu ya. Nah, gimana Mbak Vin? Iya. Kalau dari margin ya Pak, kita omsetnya itu memang insya Allah besar karena memang kegiatan event itu sendiri, kegiatan MICE sendiri, wisata sendiri itu biayanya banyak gitu. Tapi dari sekian itu insya Allah kalau untuk keuntungannya kita nggak bisa ambil yang seperti kuliner gitu. Jadi kita keuntungannya itu rata-rata ada di 20% itu udah bagus. 20% apakah Anda tertarik sebagai pemain baru nanti kira-kira apa sih kenikmatannya? Mungkin juga karena sering pergi gitu ya, sehingga happy gitu ya, sehingga tidak hanya 20% tetapi adalah lebih daripada itu. Ya, senang Mbak Vin ya. Ya, bisa ikut kemana-mana. Nah, begitu ya. Dan juga passionnya harus di situ. Kalau ada passionnya mager, malas gerak nggak bisa. Ya, ini Mbak Vin ya. Dan kita juga harus istilahnya harus terus menempa diri, harus terus memenuhi standarisasi dari wisata itu sendiri Pak. Karena jadi kalau dari saya kan kita ada sertifikasi dari BNSP itu harus kita penuhi sebagai MICE organizer, sebagai tour planner, kemudian ada juga tim yang untuk bertugas jadi tour leader juga kita ikutkan sertifikasi, dari tour guide juga kita ambil yang bersertifikasi. Dan itu kebetulan sekarang dari pemerintah itu banyak program-program sertifikasi itu yang gratis. Gitu. Karena untuk mendukung sektor wisata ini supaya bangkit. Jadi itu adalah peran pemerintah bagaimana menaikkan pariwisata yang kapan hari itu terpuruk, gitu ya ini ya. Ya, Mbak Vin, sekarang kita coba ke hal yang lebih besar lagi ya, bahwa sebenarnya wisata ini kan juga tidak hanya untuk dalam negeri, tapi juga luar negeri. Lah kira-kira wisatawan luar itu kemana arah wisatanya Mbak Vin? Betul. Jadi begini, kan ada wisatawan asing, ada wisatawan domestik. Biasanya kalau wisatawan asing itu mereka lebih tertarik ke wisata alam. Jadi biasanya kalau mereka punya waktu banyak, itu mereka akan menyusuri dari Toba ke Tangkuban Perahu. Biasanya gunung-gunung Pak yang dicari sama pantai gitu. Dari Toba ke Tangkuban Perahu, kemudian ke Merapi, ke Jogja, wisata budaya. Kemudian untuk Jawa Timur kita punya Bromo. Itu kalderanya besar Pak, dan itu luar biasa di dunia itu tidak banyak yang seperti itu. Jadi termasuk yang terbesar di dunia kaldera Bromo itu. Nah, sampai ke Bali, sampai ke Bajo gitu. Kalau wisatawan domestik itu biasanya nyarinya memang di samping wisata awal alam juga, itu wisata buatan yang memang bikin happy, bikin fun, itu kayak dan bisa selfie Bu ya. Betul. Bisa untuk update status gitu ya. Jadi banyak tempat-tempat wisata yang dibuat untuk itu. Seperti kalau di Batu itu ada Jatim Park 1, 2, 3, 4, ada Santera, seperti itu. Nah, itu kalau di Sidoarjo sendiri sebenarnya potensi juga kita sebagai penyangga Surabaya, sebagai kota bisnis, karena kalau di tempat kota wisata kan ramenya itu Jumat Sabtu Minggu. Kalau Surabaya itu setiap hari ada orang bisnis. Jadi sebenarnya Sidoarjo itu berpotensi. Kita ada Candi Pari, kita ada UMKM yang sekian banyak yang bisa dibuat sebagai objek wisata sebenarnya, karena mereka cari batik, cari tas gitu kan. Dan juga ada telocor. Itu kalau wisatawan asing tertariknya ke sana itu bird watching, Pak. Jadi melihat burung ya. Ya, itu di telocor itu salah satu yang bagus. Gitu. Sebenarnya juga daerah Sidoarjo itu kan perlintasan dari Jawa Tengah, Jawa Barat
menuju ke Batu Bu ya, Menuju ke Bali, Iya. menuju ke Bromo. Bromo juga. Betul. Ada semacam harapan sebenarnya bagaimana wisata dibelokkan Bu Afin, kan dibelokkan ke Telocor, ke Candi Pari, ke Tanggulangin gitu ya. Iya. Nah tetapi belum seperti itu gitu loh ya. Nah, gimana Pak tanggapannya Bu Afin? Ya mungkin harapan saya sih kalau sebagai warga Sidoarjo Iya. bahwa Dinas Pariwisata Sidoarjo dan Ya. pemerintah setempat itu bisa istilahnya bekerja sama dengan semua elemen, Betul. semua asosiasi pariwisata. Jadi nggak bekerja sama dengan yang itu saja sehingga kan kurang terbuka masukannya gitu. Juga harus belajar banyak dari teman-teman wisata di daerah lain. Karena seperti katakanlah Tulung Agung atau Pacitan yang notabene kan meskipun memang mereka secara alam bagus ya, tapi kalau pemerintah daerahnya tidak mengemas dan tidak promo, ya nggak ada yang ke sana. Padahal itu kalau kita kan lewatan. Nah tadi ya. Jadi mungkin kalau yang Tulung Agung dan Pacitan itu jauh. Mau ke sana mikir-mikir. Harus ke sana aja, Ke sana bukan aja. lewatan gitu. Kalau sini kan lewatan gitu Bu Afin ya. Oke, jadi ini menjadi catatan tersendiri Bapak semuanya untuk Dinas Pariwisata Sidoarjo bagaimana bisa mengembangkan tempat-tempat wisata yang sebenarnya berpotensi. Menarik untuk paling nggak sebagai tempat singgah makan. Nah, begitu ya Bapak semuanya ya. Jadi mampir begitu loh ya ini. Ya, ini yang perlu diperhatikan menjadi catatan sendiri untuk para pengelola ataupun juga Dinas Pariwisata Sidoarjo. Oke Bu Afin, terakhir mungkin Mbak bisa pesan-pesan pada calon bisnis man atau bisnis yang akan melakukan bisnis MICE organization. Silakan Bu Afin. Ya, ya pesan saya sih buat teman-teman yang tertarik dengan bisnis wisata atau khususnya dengan MICE organizer itu banyak-banyak membuka diri, kemudian banyak-banyak membuka mata, membuka ini, jangan hanya sekedar tanya sana tanya sini, harus explore sendiri untuk bisa memberikan yang terbaik buat konsumen. Termasuk juga bagaimana relationship-nya Bu Afin ya. Betul. Bagaimana sinergi kita dengan berbagai pihak. Betul, gitu ya nih. Baik, terima kasih Bu Afin atas waktunya. Sama-sama. Bapak Ibu semuanya, para pecinta channel YouTube Kadin Sidoarjo Official, kita sudah bersama-sama Bu Afin mengulik kisah tentang bisnis MICE Organization juga bagaimana wisata dikembangkan. Terima kasih Bu Afin, semoga semakin sukses bisnisnya. Amin. Dan juga para pemirsa YouTube channel bisa menarik pelajaran berharga, bisa mendapat inspirasi bisnis baru dari apa yang disampaikan oleh Bu Afin tadi ya ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya para pencinta channel YouTube. Semoga manfaat, berkah semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.